Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang sedang viral dan ramai dibicarakan di seluruh penjuru negeri, tentang seorang kakek berusia 74 tahun dari Pacitan, Jawa Timur, yang baru saja menikah dengan seorang perempuan muda berumur 24 tahun, dengan mahar berupa cek senilai 3 miliar rupiah. Namun sebelum mendengarkan kisah lengkapnya, mari bersama-sama kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar sholawat ini menjadi saksi untuk kita di akhirat kelak dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga, sahabat-sahabat semua, like dan subscribe channel ini, karena satu klik dari kalian bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, insya Allah. Di sebuah desa di Pacitan, Jawa Timur, di kaki perbukitan yang membentang, hidup seorang pria bernama Haji Mursid. Umurnya telah menginjak 74 tahun. Rambut putihnya menandakan perjalanan panjang hidup yang penuh liku. Ia adalah sosok yang dikenal luas di desanya. Ramah, sederhana, dan selalu memberi bantuan kepada tetangga. Meski uzur dan langkahnya kini tertatih kalau berjalan, hatinya masih kuat dan rindang. Kehidupan sehari-hari Haji Mursid diisi dengan mengurus tanah warisan, bercocok tanam jagung dan singkong di lahan kecil miliknya, serta sesekali mengajar pengajian di masjid kampung. Dia hidup sendiri, karena kedua anaknya telah merantau ke kota jauh. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jakarta, mencari nafkah yang lebih layak. Namun, walau jauh, anak-anaknya tetap menjenguk ketika ada kesempatan. Suatu hari, berita mengejutkan menyebar dari mulut ke mulut. Haji Mursid akan menikah lagi. Bukan nikah muda, melainkan menikah di usia senja. Desa itu geger. Banyak warga bertanya, siapa calon istrinya? Kenapa di usia seperti itu? Apa motifnya? Gosip dan bisik-bisik menyebar ke warung kopi, ke suling desa, ke dapur-dapur rumah. Dan yang lebih mengejutkan, mahar yang diajukan kepada calon istrinya bukanlah jumlah kecil. Angka 3 miliar rupiah, dalam bentuk cek, menjadi sorotan publik. Bukan saja di desa, tapi juga media lokal dan media nasional mengambil berita ini. Ada yang memuji sebagai bentuk penghargaan dan kemuliaan terhadap seorang wanita. Ada pula yang mempertanyakan kearifan sosialnya. Apakah itu wajar atau berlebihan? Sebelum tanggal akad, persiapan sudah mulai dilakukan. Panitia desa menyiapkan undangan, catering tradisional ala Pacitan, dekorasi dengan nuansa batik dan bunga, undangan ke tokoh masyarakat dan pejabat kecamatan. Warga desa sibuk menyiapkan konsumsi, panggung hiburan, dan pengaturan lalu lintas agar tamu tidak saling berdesakan di jalan kampung yang sempit. Namun di balik gemerlap persiapan itu, mulai muncul konflik. Beberapa tetua desa mempertanyakan reputasi calon mempelai wanita. Siapa dia? Apakah dia setepatnya? Juga muncul rasa khawatir di kalangan warga bahwa pernikahan ini bakal menjadi ajang pamer dan mengeksploitasi imaji sosial. Ada yang memperingatkan agar Haji Mursid jangan sampai terjerumus dalam fitnah, agar niatnya tetap bersih. Sementara itu, sang calon istri, sebut namanya Naila, berusia 35 tahun. Ia wanita sederhana yang pernah menjadi guru honor di sekolah dasar kampung tetangga. Dia dikenal baik, sopan, dan taat beragama. Namun kabar cek mahar 3 miliar membuat namanya mendadak dikenal luas. Banyak orang mempertanyakan apakah Naila berambisi terkenal ataukah ini semua semata karena kesungguhan dari Haji Mursid untuk menghargai wanita yang akan menjadi pendampingnya. Di malam sebelum akad, suasana desa begitu hening tapi penuh kegelisahan. Angin malam menyusup ke jendela rumah, suara jangkrik menemaninya, dan lampu-lampu lentera memancarkan bayangan samar di teras. Panitia masih menyelesaikan dekorasi, belum puas dengan warna kain dan lampu hias. Beberapa petugas keamanan desa berpatroli mengatur parkir dan tamu agar tertib. Sementara itu, Haji Mursid duduk di ruang tamu rumah besar peninggalan orang tuanya, memegang sejumlah surat undangan, dan tampak termenung. Ia mengingat kembali masa muda, ketika ia berjanji suatu hari akan memperjuangkan rumah tangga yang penuh keberkahan meski di masa senja. Disitulah hatinya mantap untuk menikah dengan Naila, karena ia merasakan kecocokan hati dan ingin menjadikan waktu sisa hidupnya penuh berkah. Namun,
keluarlah satu kabar mengejutkan dari kakak laki-laki Haji Mursid, yaitu Pak Harun. Harun khawatir bahwa cek mahar 3 miliar itu akan menjadi beban besar ketika diuangkan kelak, atau malah menjadi masalah pajak atau perpajakan warisan. Harun mengungkapkan kekhawatiran bahwa desa dan petugas agama mungkin akan menyoal legalitas dan syarat-syarat cek itu. Apakah cek itu sungguh nyata terjamin dan bisa dicairkan? Apakah ada pihak-pihak yang akan menuntutnya? Perdebatan kecil pun terjadi. Sebagian warga setuju bahwa jumlah itu terlalu besar untuk pernikahan di desa kecil. Sebagian lainnya membela bahwa jika hati sudah mantap dan dana tersedia, tidak masalah. Kemuliaan seorang wanita, kata mereka, harus dihargai semaksimal mungkin. Tapi tentu saja tidak boleh sampai menimbulkan kezaliman, ria, atau mempermalukan orang lain. Sebelum matahari menyingsing, malam itu dihiasi mimpi-mimpi. Beberapa orang bermimpi melihat cahaya yang lembut membelah langit di lokasi akad pernikahan, seolah pertanda kelancaran. Beberapa orang juga bermimpi mendengar suara gemerincing uang. Butuh diwaspadai apakah itu isyarat kesulitan atau pertanda berkah. Pukul 4 pagi, desa itu mulai ramai. Panitia membuka pintu tenda dekorasi. Petugas keamanan siap. Tamu-tamu mulai berdatangan, sebagian dari luar kota. Media lokal ikut hadir. Ada kamera dan awak jurnalis yang sibuk menyiapkan liputan kamera. Jalan kampung disesaki kendaraan. Warga berdiri di pinggir jalan menunggu iring-iringan masuk ke halaman rumah besar Haji Mursid. Dan disitulah cerita dimulai. Pernikahan senja yang dipenuhi harapan, pertanyaan, dan doa, yang akan mengungkap banyak hal tentang niat, pengorbanan, dan nilai hakikat pernikahan dalam Islam. Pagi itu, sinar matahari baru muncul di ufuk timur, menembus kabut tipis di perbukitan Pacitan. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, sementara di kejauhan terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari pengeras suara masjid desa. Hari yang dinanti akhirnya tiba, hari pernikahan Haji Mursid dan Naila. Di rumah besar bercat putih milik Haji Mursid, suasana sudah ramai sejak subuh. Para ibu-ibu sibuk menyiapkan nasi tumpeng, sayur lodeh, ayam ingkung, dan jajanan pasar untuk jamuan tamu. Sementara para pemuda memasang umbul-umbul dan menata kursi di bawah tenda biru yang terbentang di halaman. Aroma bunga melati dan pandan menyatu dengan wangi masakan dapur, menciptakan keharuman khas pesta desa. Namun di balik keriuhan itu, ada desas-desus yang makin kencang terdengar. Benarkah maharnya beneran 3 miliar? Bisik seorang ibu. Katanya cuma cek, bukan uang tunai. Sahut yang lain. Kalau cek, bisa aja kosong, kan? Gumam seorang pemuda dengan nada setengah ragu. Meski begitu, semua mata tetap tertuju pada rumah besar di ujung gang, tempat akad akan digelar. Di sana, Haji Mursid duduk mengenakan baju koko putih, peci hitam, dan sarung tenun halus. Wajahnya teduh, tapi di balik keteduhan itu tersimpan campuran rasa haru dan tegang. Ia menatap sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Di dalamnya tersimpan cek senilai 3 miliar rupiah yang telah ia tanda tangani sendiri semalam. Naila, calon istrinya, tiba dengan diantar oleh keluarganya. Ia mengenakan kebaya putih bersulam emas dan jilbab berwarna gading. Wajahnya ayu, sederhana, namun auranya menenangkan. Di sekelilingnya, para tetangga berdesakan untuk melihat dari dekat. Ketika penghulu datang, suasana menjadi hening. Suara kamera dari wartawan lokal terus berbunyi, menambah kesan bahwa pernikahan ini bukan sekadar hajatan biasa. Semua menunggu kalimat sakral itu. Ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Haji Mursid bin Haji Umar, dengan Naila binti Rahman, dengan mahar berupa cek sebesar 3 miliar rupiah dibayar tunai. Hening. Saya terima nikahnya Naila binti Rahman dengan mahar tersebut dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Tepat setelah kata, tunai, diucapkan, suara gema, sah, dari para saksi terdengar. Orang-orang bertepuk tangan, sebagian menangis haru. Kamera jurnalis menangkap momen itu, dan dalam hitungan menit, foto-fotonya menyebar di media sosial. Kakek 74 tahun nikahi wanita 35 tahun dengan mahar cek 3 miliar rupiah. Namun tak lama setelah suasana bahagia itu, muncul tanda-tanda keruh.
Seorang wartawan yang meliput bertanya dengan nada tajam, "Pak Haji, apakah benar cek ini benar-benar bisa dicairkan?" Pertanyaan itu membuat Haji Mursid sedikit tertegun. Ia tersenyum, lalu menjawab pelan, "Insya Allah, semua sudah saya siapkan dengan baik. Cek itu bukan untuk pamer, tapi simbol penghargaan." Namun, kata-kata itu justru memantik berbagai spekulasi. Wartawan lain menulis berita dengan nada berbeda. Publik ragu keaslian mahar 3 miliar dari kakek di Pacitan. Di media sosial, komentar pun bermunculan. Ada yang kagum, ada yang sinis. Mungkin cuma settingan biar viral. Yang penting sah. Soal mahar kan simbol. Kalau benar 3 miliar, kenapa nggak disumbangkan ke yatim piatu? Naila membaca komentar-komentar itu dengan mata berkaca. Ia tak menyangka niat baik dan cinta tulus justru dijadikan bahan perdebatan publik. Sementara Haji Mursid berusaha menenangkanmu. "Jangan diambil hati, Nak," katanya lembut. Manusia memang suka menilai dari yang tampak, bukan dari niatnya. Namun badai baru saja dimulai. 2 hari setelah akad, seorang pria datang dari Surabaya mengaku sebagai notaris yang menangani administrasi keuangan Haji Mursid. Ia membawa kabar mengejutkan. Ternyata rekening utama Haji Mursid sedang dibekukan karena ada proses audit warisan dari keluarga besar almarhum istrinya yang pertama. Berita itu membuat keluarga besar geger. Pak Harun, kakak Haji Mursid, langsung memanggilnya untuk bicara empat mata. "Mursid, apa kau sadar apa yang kau lakukan? Kalau rekeningmu dibekukan, bagaimana cek itu bisa dicairkan? Ini bisa jadi masalah hukum." Haji Mursid terdiam lama. Wajahnya tampak pucat. Ia tahu, meskipun niatnya murni, keadaan bisa berubah buruk di mata masyarakat. Ia tak ingin Naila dipermalukan. Ia ingin membuktikan bahwa mahar itu bukan bualan kosong. Malam itu, ia pergi ke masjid kecil di ujung kampung. Dalam sujud panjangnya, ia menangis lirih. "Ya Allah, aku hanya ingin membahagiakan dia di sisa umurku. Jangan biarkan aku menjadi fitnah bagi orang lain. Lapangkanlah jalan ini jika engkau ridho." Sementara itu, di rumahnya, Naila juga berdoa. Ia merasakan cinta yang tulus dari suaminya, tapi juga beban besar yang kini mereka tanggung. Ia sadar, menjadi istri dari sosok seperti Haji Mursid bukan hanya tentang cinta, tapi juga ujian kesabaran dan keikhlasan. Keesokan harinya, berita makin meluas. Beberapa wartawan bahkan datang langsung untuk mewawancarai mereka. Ada yang datang dengan itikat baik, namun ada pula yang hanya mencari sensasi. Rumah mereka mulai dipenuhi orang-orang yang ingin tahu, bahkan ada yang mencoba meminta bantuan finansial dengan dalih, bagi rezeki dari mahar miliaran itu. Di tengah keramaian itu, seorang tamu misterius datang. Seorang wanita berumur sekitar 50 tahun, mengenakan jilbab hitam dan membawa map coklat. Ia memperkenalkan diri sebagai Siti Rahma, mantan rekan bisnis almarhum istri pertama Haji Mursid. Dengan nada serius, ia berkata, "Pak Haji, maaf kalau saya lancang, tapi saya tahu sesuatu tentang cek itu. Dan saya rasa Anda perlu mendengar kebenarannya." Wajah Haji Mursid menegang. Ruangan yang tadi riuh mendadak hening. Naila menatap wanita itu penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Apa ada sesuatu di balik cek 3 miliar itu yang belum pernah diceritakan siapapun? Rahma menunduk, lalu membuka map itu perlahan. Di dalamnya tampak beberapa lembar dokumen bank yang sudah menguning, serta satu surat bertanda tangan lama. Nama yang tertulis di sana membuat Haji Mursid terpaku. Siti Aminah, almarhumah istrinya dahulu. Dan dari sinilah rahasia besar itu mulai terungkap. Sore mulai turun di Pacitan. Cahaya matahari memudar di antara pepohonan kelapa yang bergoyang lembut. Sementara suara adzan asyar menggema dari surau kecil di ujung jalan. Di dalam rumah besar yang kini terasa mencekam, Haji Mursid duduk di kursi kayu jati tua. Di hadapannya, Siti Rahma masih menunduk, menggenggam map coklat berisi dokumen-dokumen yang tampak sudah lama tersimpan. Naila berdiri di sisi kanan suaminya, memegang tangan Haji Mursid dengan lembut. Wajahnya cemas, tapi penuh hormat. Ia tahu, apapun yang akan dibicarakan sore itu bisa mengubah segalanya.
nama baik, kehormatan, bahkan keutuhan rumah tangga mereka yang baru seumur jagung. Rahma menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bicara dengan suara bergetar. Pak Haji dulu, sebelum almarhumah Bu Aminah wafat, beliau pernah menitipkan sesuatu. Waktu itu, beliau merasa hidupnya sudah tak lama lagi. Ia datang ke kantor saya dengan membawa surat dan cek kosong yang ditandatangani oleh Bapak. Mendengar itu, Haji Mursid mengangkat kepala pelan. Tatapannya berubah tajam. Cek kosong? Maksudmu bagaimana? Rahma menatapnya penuh ragu, lalu melanjutkan. Iya, Pak. Cek itu ditulis oleh Bapak sendiri, tapi tanpa angka. Katanya, itu simbol janji. Kalau suatu hari Bapak menemukan seseorang yang bisa menjaga Bapak dengan tulus, maka beliau ingin agar cek itu diisi dengan jumlah berapapun yang Bapak anggap pantas sebagai tanda cinta dan rasa syukur kepada Allah atas kehidupan baru. Suasana ruangan hening. Hanya detik jam dinding yang terdengar. Naila tertegun. Ia menatap suaminya, seorang lelaki tua dengan mata yang kini mulai berkaca. Rahma melanjutkan dengan hati-hati. Tapi Bu Aminah juga menitipkan pesan lain. Beliau berpesan agar siapapun yang menerima mahar dari cek itu, harus tahu bahwa uangnya bukan untuk kesenangan dunia, tapi untuk amal, untuk membantu anak yatim, fakir miskin, dan pesantren kecil yang dulu kalian dirikan bersama. Haji Mursid menunduk lama. Suaranya serak ketika ia berkata pelan. Allah, jadi itulah maksudnya selama ini. Aku kira hanya kenangan kosong. Ternyata wasiatnya menyertai niatku sekarang. Naila menggenggam tangan suaminya erat-erat. Air matanya mulai menetes. Jadi mahar itu bukan sekadar simbol kemewahan, tapi amanah. Rahma mengangguk. Benar. Tapi ada satu hal yang belum Bapak ketahui. Surat yang saya bawa ini menyatakan bahwa rekening yang menjadi dasar cek tersebut telah dialihkan ke lembaga sosial atas nama Yayasan Almarhumah. Jadi secara hukum, uang 3 miliar itu bukan milik pribadi lagi. Hanya Bapak yang punya hak moral untuk menunaikannya, bukan hak kepemilikan penuh. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah sore. Haji Mursid menatap kosong ke arah jendela, melihat langit yang mulai merah keemasan. Dalam hatinya, rasa malu, haru, dan takut bercampur menjadi satu. Ia sadar, niat baiknya bisa disalahpahami oleh banyak orang, bahkan bisa berubah menjadi fitnah bila tidak dijelaskan. Namun di balik itu semua, ia juga sadar bahwa Allah sedang menegurnya dengan lembut. Mungkin ia terlalu tergesa menafsirkan amanah menjadi kebanggaan pribadi. Rahma menutup mapnya, lalu berkata pelan. Saya tidak ingin mencampuri urusan keluarga, Pak. Saya hanya merasa wajib menyampaikan kebenaran ini sebelum berita di luar makin membesar. Jangan sampai kehormatan Bapak jatuh hanya karena kesalahpahaman. Haji Mursid berdiri perlahan, menatap Rahma dengan mata berkaca. Terima kasih, Bu Rahma. Engkau telah menunaikan amanah yang berat. Allah saja yang membalas kebaikanmu. Malam itu, Haji Mursid tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah sambil memandangi bintang. Naila datang membawa teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Abah, katanya lembut. Tidak semua orang bisa memahami niat baik, tapi yang penting Abah jujur pada Allah dan pada diri sendiri. Mu yakin Allah tidak akan mempermalukan orang yang tulus? Haji Mursid menatap wajah istrinya, lalu tersenyum samar. Naila, mungkin inilah alasan Allah mempertemukan kita. Agar aku belajar lagi tentang keikhlasan. Aku tidak menyesal menikah denganmu. Tapi aku merasa bersalah karena mahar itu telah membawa kegaduhan. Naila menggoyangkan kepalanya pelan. Bukan kegaduhan, Bah, tapi pelajaran. Orang-orang akan tahu bahwa cinta sejati bukan diukur dari nilai, tapi dari niat. Namun ucapan itu belum sempat menenangkan suasana ketika keesokan harinya. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah mereka. Dua pria bersetelan rapi turun dari mobil, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari kantor notaris di Surabaya. Mereka membawa surat panggilan resmi. Salah satu pria itu berkata, "Maaf, Pak Haji, kami diutus untuk mengonfirmasi perihal penggunaan cek bernilai 3 miliar yang tertera atas nama Yayasan Al-Aminah.
Ada laporan publik bahwa cek itu telah diumumkan sebagai mahar pribadi. Kami perlu klarifikasi sebelum ada langkah hukum. Wajah Haji Mursid kembali pucat. Naila menatapnya cemas. Situasi ini kini bukan sekadar gosip desa, tapi telah menjadi perkara yang bisa menyeret nama baiknya ke ranah hukum. Namun, Haji Mursid menatap kedua pria itu tenang. Baik, saya akan datang dan menjelaskan semuanya. Tidak ada yang saya sembunyikan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Media nasional terus menyorot kasus itu. Di layar televisi, wajah Haji Mursid muncul dengan judul besar. Kisah cinta kakek Pacitan dengan mahar 3 miliar, benarkah palsu? Sebagian masyarakat mencibir, sebagian membela. Tapi di tengah badai itu, Haji Mursid tetap memilih diam. Ia percaya, kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan teriakan, melainkan dengan tindakan. Malam sebelum berangkat ke Surabaya untuk klarifikasi, ia menunaikan sholat tahajud. Sujudnya panjang, air matanya jatuh ke sajadah. Dalam bisikan lirih ia berkata, "Ya Allah, jika niatku salah arah, luruskanlah. Jika harta ini bukan hakku, biarlah Engkau yang menjadi saksi bahwa aku menyerahkannya kembali pada jalan MU." Pagi berikutnya, ia dan Naila berangkat dengan mobil kecil ke Surabaya, ditemani Pak Harun. Dalam perjalanan, suasana hening. Hanya suara adzan subuh dari masjid-masjid di sepanjang jalan yang terdengar samar. Ketika mereka sampai di kantor notaris, Rahma sudah menunggu di sana. Ia membantu menjelaskan situasi dengan tenang. Setelah beberapa jam pemeriksaan, akhirnya muncul keputusan. Cek 3 miliar itu sah sebagai bagian dari aset yayasan, bukan pribadi. Namun Haji Mursid berhak mengarahkan penggunaannya untuk amal, sesuai niat almarhumah istrinya. Mendengar itu, Haji Mursid tersenyum lega. Ia menatap Naila dan berkata pelan, "Lihat, Nak, ternyata Allah ingin mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memberi sebanyak-banyaknya, tapi menunaikan seikhlas-ikhlasnya." Naila mengangguk, matanya berkaca. "Dan mu bangga menjadi istrimu, Bah. Karena mu tahu, di balik badai ini, ada hikmah besar yang sedang Allah tunjukkan." Dan dari sanalah, perjalanan baru mereka dimulai, bukan tentang kemewahan, tapi tentang kesucian niat, dan tanggung jawab atas amanah yang harus dijaga. Hari itu, langit Pacitan mendung berat. Angin laut membawa aroma asin yang bercampur dengan bau tanah basah. Di rumah besar milik Haji Mursid, suasana terasa berbeda, sepi, tapi tenang. Setelah semua hiruk-pikuk berita mahar 3 miliar reda, kehidupan mereka perlahan kembali seperti semula. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan satu ujian yang belum selesai. Beberapa bulan telah berlalu sejak keputusan notaris di Surabaya menyatakan bahwa cek mahar tersebut sah milik yayasan. Dalam waktu singkat, nama Haji Mursid kembali harum karena sikapnya yang jujur dan rendah hati. Ia tidak menuntut, tidak menyangkal, tidak pula membantah. Ia malah mengumumkan niatnya untuk menyerahkan seluruh nominal itu ke Yayasan Al-Aminah, pesantren kecil peninggalan istrinya dulu. Keputusan itu membuat banyak orang terharu. Wartawan yang dulu menulis berita sinis kini justru menulis artikel berjudul, "Pelajaran Ikhlas dari Kakek Pacitan." Namun Allah ternyata belum selesai menguji hambanya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Haji Mursid terbangun karena batuknya yang tak kunjung reda. Nafasnya berat, matanya berair. Naila yang tidur di sampingnya segera bangun. Panik. "Abah, istighfar pelan-pelan bah," katanya sambil mengusap punggung suaminya. Tubuh Haji Mursid menggigil hebat. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Naila, kalau nanti aku tak kuat, jangan khawatir. Teruskan amanahku. Jangan biarkan pesantren itu berhenti hidup." "Jangan bicara begitu, Bah," seru Naila. Suaranya pecah oleh tangis. Ia segera memanggil tetangga dan membawa Haji Mursid ke klinik kecil di kota. Di sana, dokter menyatakan bahwa kondisi Haji Mursid drop karena komplikasi jantung dan paru. "Beliau terlalu banyak pikiran," kata sang dokter. "Harus istirahat total. Jangan dulu menerima tamu. Jangan terlalu banyak bicara." Selama beberapa hari,
Naila merawat suaminya dengan penuh kesetiaan. Ia menyuapi makanan, mengelap keringat, bahkan tak pernah meninggalkan sisi ranjangnya kecuali untuk sholat. Di sela-sela itu, ia sering mendengar Haji Mursid berbicara dalam tidur, memanggil nama almarhum istrinya, Aminah, dan kadang mengucap kalimat yang membuat Naila menangis. "Amanah sudah kutunaikan, aku akan menyusulmu, tapi izinkan aku berpamitan dengan yang baru." Pada suatu sore, Rahma datang menjenguk. Ia membawa kabar baik. Pembangunan kembali asrama yatim di Yayasan Al-Aminah sudah hampir selesai. Berkat mahar itu, banyak anak bisa sekolah lagi, Pak Haji, katanya sambil tersenyum. Haji Mursid menatap Rahma dengan mata yang sayu tapi bahagia. Alhamdulillah, berarti amanah itu sampai juga di tujuan. Namun malam itu, kondisinya semakin lemah. Suara hujan di luar rumah seperti lantunan doa alam. Di ruang tengah, Naila duduk sambil memegangi tangan suaminya. "Bah, kalau nanti Abah pergi, mu mau teruskan pesan Abah?" bisiknya lirih. Haji Mursid membuka mata perlahan. "Naila, jangan menangis. Hidup ini hanya sementara. Yang abadi adalah amal yang kita tinggalkan. Aku bersyukur Allah mengirimu di akhir hidupku. Engkau bukan hanya pendamping, tapi penenang hatiku." Air mata Naila jatuh ke tangan suaminya. Ia menggenggam erat, seolah tak ingin melepaskan. "Mu sayang Abah karena Allah. Dan Abah pun mencintaimu karena Allah," jawabnya lemah. Detik itu, hujan semakin deras. Petir menyambar di kejauhan. Lalu perlahan, nafas Haji Mursid mulai berat. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan kalimat terakhirnya. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Tubuhnya terkulai. Suasana sunyi. Naila memeluk tubuh itu dengan tangis yang tak bisa dibendung. Rahma menutup wajahnya, menahan air mata. Semua yang hadir tahu, lelaki mulia itu telah kembali ke pangkuan Sang Halik dengan senyum di wajahnya. Keesokan paginya, berita wafatnya Haji Mursid menyebar cepat. Ribuan warga datang melayat. Banyak yang menangis, bukan karena kehilangan seorang tokoh, tapi karena kehilangan teladan. Lelaki yang dulu sempat dicibir kini dimuliakan dengan doa yang tak henti. Setelah pemakaman, Naila berdiri di depan pusara suaminya. Angin berhembus pelan, menyapu rambutnya yang terurai di bawah kerudung. Ia menatap batu nisan sederhana bertuliskan nama suaminya, lalu berbisik, "Abah, mu akan teruskan pesan Abah. Mu akan jaga amanah itu sampai akhir." Beberapa bulan kemudian, Yayasan Al-Aminah resmi dibuka kembali dengan nama baru, Yayasan Mursid Aminah, sebagai simbol cinta dua jiwa yang disatukan oleh Allah di dunia dan semoga di akhirat. Naila kini menjadi pengurus utama yayasan. Ia mengajar anak-anak yatim membaca Al-Quran, memberikan santunan kepada fakir miskin, dan menolak setiap tawaran publikasi. Ia hanya ingin semua itu menjadi amal jariah untuk suaminya. Suatu malam, ketika ia menutup pintu musola yayasan, angin sejuk bertiup lembut. Ia menengadah ke langit, melihat satu bintang bersinar paling terang. Senyumnya muncul pelan. "Mu tahu, Bah, itu pasti Abah yang sedang tersenyum di atas sana." Dan di bawah cahaya bulan yang lembut itu, Naila berjalan kembali ke kamar kecilnya di asrama. Dalam keheningan malam, ia kembali membaca sholawat untuk kekasih sejatinya, Nabi Muhammad, dan untuk suaminya yang kini tenang dalam keabadian.